Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini ya? Semoga saya sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini saya akan mengulas tentang test point pada TV Samsung ya, UA 3255401 ya. Ini adalah menggunakan single mainboard ya dan juga T-Con yang menyatu dengan panel LCD. Jadi di sini T-Con-nya menyatu ya. Ini adalah panelnya menggunakan BOE ya, PT320 AT01 strip 3 versi 1.1. Jadi jika teman-teman sedang menangani TV yang seri ini ya UA32 dan menggunakan panel LCD yang sama, teman-teman bisa menonton video ini ya untuk referensi. Ya, saya akan mulai dari yang pertama ya teman-teman. Langsung saja ke bagian VCC in atau tegangan input yang berasal dari mainboard menuju ke sebuah kabel fleksibel ya teman-teman. Ya, di sini memang sudah tercatat ya ada V in 12, artinya bahwa ini tegangan inputnya itu 12 volt. Dan diukur ternyata memang 12,0 ya di multimeter saya. Ya, selanjutnya saya langsung menuju ke bagian fuse ya. Karena ini adalah ada fuse ya, sebelahnya aja ya saya WP ya. Nah, di sini Write Protect ini untuk melindungi daripada korup atau tertulisnya file pada software ya atau firmware-nya yang tidak diinginkan. 0 ya. Kemudian ada test point lagi ya, namanya cell LVDS. Ini untuk memilih jenis kabel LVDS-nya ya. Apakah menggunakan berapa pin atau berapa pin gitu. Misalnya ada yang 12, 30, maksud saya 30, ada yang 40 dan 60 ya. Ini 0 ya. 0 volt ya, tidak ada tegangannya. Selanjutnya test point ini adalah ya edgingen. Nah ya ada test point namanya edgingen ya, ini nilainya 3,2 volt ya teman-teman. Selanjutnya kita menuju test point. Nah ini ada SCL teman-teman, nih untuk IC memori ya yang 24C untuk setelan daripada sinkronisasi panel LCD dan juga mainboardnya. Kemudian SDA ya, tadi ada satu volt ya. SDA-nya juga di sini hanya 0,8 volt ya. Selanjutnya saya akan menuju ke test point yang lain ya teman-teman. Ya, dari VIN tadi sudah masuk. Kita langsung menuju ke IC DC-DC converter atau IC buck. Ini menggunakan sebuah IC DC-DC converter ya. Serinya adalah 5562A. Ya, ini banyak dipakai oleh panel LCD merek lain ya. Ya, di sini adalah test point VGH ya. Test point VGH ini nilainya di sini 29,2 volt. Ya, 29,2 volt. Selanjutnya test point kita geser ya, teman-teman. Ya, di sini ada HVAA ya. HV
VAA, artinya setengah dari VAA, yaitu 6,7 volt ya. 6,7 volt. Kemungkinan VAA-nya ya sekitar 14 volt atau 15 volt biasanya. Nah, ini VAA ya, teman-teman. Sebelahnya HVAA, ini ada VAA. Ya, ternyata terukur 15,7 volt ya. Ya, selanjutnya di sini adalah sebuah ya test point VD33. Ini adalah 3,3 ya, tegangan utama yang digunakan untuk IC CPU atau IC T-Con dan juga IC memory. 3,3 ya terukur. Lalu ada test point VGL ya. Di sini VGL ya minus 6,0 ya. VGL-nya itu minus 6,0. Kemudian test point yang lainnya ya, teman-teman. Memang untuk panel BOE ini banyak dipakai oleh banyak merek televisi LED ya terutama. Ya, di sini ada beberapa banyak test point ya. Di sini ada AML VP0, AML VN0. Ini adalah pasang-pasangan ya, teman-teman. Ini adalah sinyal data gambar. Sinyal data gambar ini biasanya menunjukkan channel ya. Jadi TV panel LCD ini menggunakan berapa channel. Kalau kita lihat di sini AML VP0 itu sampai dengan 5 ya. Jadi ini menggunakan 6 channel ya. Perlu diketahui ya, teman-teman, bahwa semakin banyak channel atau bit ya yang dikirim, berarti panel LCD ini resolusinya semakin tinggi. Misalkan ada yang sampai 8, itu berarti 8 bit ya. Jadi resolusinya lebih tinggi daripada yang pakai 6 atau di bawahnya. Ya, saya akan mulai mengukur dari yang AML VP0. Ya, ini adalah 1,1 ya, teman-teman. 1,1 biasanya berpasangan dengan AML VN0 juga ya. Nilainya biasanya mendekati sama atau sama ya. Ini sama ya, 1,1 atau naik turunnya 1,0 1,1 ya, teman-teman. Kemudian ada AML VP1 dan AML VPN1 ya. Jadi ini memang deretan test point untuk bagian data ya, data gambar yang masuk ke panel LCD atau IC COF. Biasanya nilainya sama ya, teman-teman, dari AMPL 1 sampai ini. Di sini ada 5 berarti AML. Istilahnya memang beda-beda ya, teman-teman. Buat merek panel pabrikan LCD itu biasanya namanya agak beda-beda. Namun selalu ada positif dan N itu negatif, yaitu pasang-pasangan ya, kayak RX dan TX gitu ya, selalu berpasangan. Jadi minus plus atau negatif positif. Ya, ini sama ya, 1,1. Dan di sini AML VP2 sama AML VN2 ini nilainya ya 1,1. Kemudian 1,N-nya itu 1,1 ya, teman-teman. Ya, selanjutnya di sini ada AMLVCK. Lah, ini yang beda ya, teman-teman. CK ini clock ya, clock P, dan AMVCKN jadi clock N. Jadi selalu ada CK itu clock ya, teman-teman. Dimana kita perlu ketahui bersama ya bahwa setiap program atau dalam chipset yang bernama microcontroller itu selalu ada namanya data, pasti akan dibarengi dengan namanya clock ya, agar data itu bisa
berfungsi sebagaimana mestinya harus ada clock. Ya 1,1 ya teman-teman, nilainya sama ya dengan V yang apa, data gambarnya. Kemudian di sini ada AML, V, P4 dan VN4 ya teman-teman. Itu nilainya sama semua ya teman-teman. Kalau ada kejanggalan nilainya berbeda, terlalu tinggi, mungkin ada masalah ya dengan IC CPU-nya. Oke ya teman-teman. Sekarang kita ke test point yang lain ya, yaitu UD di sini. Ya, terukur 0 volt atau tidak ada tegangan. XAO di sini. Pin ada 3,3. XAO ini ada 3,3 ya teman-teman. Lalu test point, ini ada VGHF ya, di berapa, 33,2. Tadi kalau yang VGH saja itu 29 ya teman-teman. Memang ada perbedaan beberapa volt biasanya. Kemudian selanjutnya test point ya, test point yang lain. Kita masih cari-cari ya, di sini agak ketutup ya. Ya, saya ambil yang sebelah sini teman-teman. Ya, ini adalah tegangan sinyal ya. Di sini ada test point TP ya. TP ini diukur tidak ada nilai. Oh, ada ya, 0,3 volt untuk test point TP ya. Kemudian test point POL atau pol ini terukur di multimeter ya, terukur 1,6 volt ya teman-teman. Lalu ada test point CKV ya, ada test point CKV. Ini nilainya sama ya dengan tadi, 1,6 volt. Lalu ada test point STV. Ya, STV di sini saya ukur nilainya adalah 0 volt. Selanjutnya ada test point OE ya, OE. OE ini fungsinya untuk layar, biasanya layar-layar terbalik itu di sini ya permainannya. Ini 3,2 volt. Jadi kalau layar diganti, kadang mainboard kita ganti, kadang terbalik. Karena apa? Karena data panelnya biasanya berbeda. Ya, 2,3 volt ya teman-teman. GV off ya. Kemudian ada STV bagian R atau right atau kanan ya. Ini adalah 0 volt, tidak ada tegangannya. Selanjutnya ada test point ya, ini JM atau GM 1 sampai dengan 14 ya. Biasanya ada yang sampai 16, 18 ya teman-teman, tergantung resolusi pada layar televisinya. Biasanya makin gede layarnya, JM 1 sampai berapa itu makin tinggi ya. Dimana JM 14 ini yang paling tinggi. GM 14 ini nilainya paling kecil ya teman-teman. Nah, ini 0,3. Dimana perlu kita ketahui bersama, tegangan gamma itu secara berurutan kayak tangga nada ya teman-teman. Maksudnya kayak tangga, jadi dari GM14 nilainya paling kecil, kemudian 13 dia makin besar nilainya ya, 0,6, dan sampai GM1 itu nilainya paling besar, biasanya 15 atau 16 itu mendekati nilai HVAA-nya ya, atau HVDD. Biasanya tergantung penyebutannya, itu tergantung daripada merek pabrikan panel LCD. Ya, di sini ada GM dari 11 ya, GM 11 di sini 3,5 volt. Selanjutnya ada GM 10 ya, GM itu gamma ya, 10. Di sini terukur 4,3 volt.
Lalu ada GM9 di sini terukur 6,3 volt. Ya, jadi makin mendekati nilai GM urutan yang paling kecil ya GM1 itu makin tinggi. Dan itu nggak boleh loncat ya teman-teman. Misalkan dari 10 nanti di GM misalkan ya di GM14 tadi, nah ini ya 6,4 volt. Ini setelah 6,4 seharusnya dia makin tinggi ya. GM8 kemudian GM7 dia harus lebih tinggi daripada. Oh, di sini ada Vcom ya, ada Vcom di sini test point Vcom 6,1 volt. Selanjutnya ya teman-teman, di lanjutan dari tadi ya ada GM 1, 2 sampai dengan GM 7 ya. Oke, dari tadi 6,5 GM8 ini harusnya lebih tinggi ya teman-teman. Nah, 6,9 seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak boleh lebih rendah ya. Dia naik tambah naik. Oke. Kemudian ada GM6. Ini lebih tinggi teman harusnya dari tadi. Kalau dia lebih rendah berarti ada kerusakan di IC CPU atau IC bagian apa gamanya ya. Kemudian ada GM4 ya. Itu 9,0. Terus GM3 tadi GM5 ya. Di GM4 itu 9,7 volt ya. Jadi ini normal ya teman-teman. Kalau yang nggak normal itu nilainya loncat tapi nggak teratur, atau ke bawah, atau yang seharusnya ke atas malah ke bawah, yang harusnya ke bawah malah ke atas. Ya, ini 10,8 volt. Lalu ada GM2, ini mendekati nilai yang paling tinggi ya, mendekati 13,7 volt. Dan yang paling tinggi atau yang terakhir teman-teman, ini GM1 ya. Ini nilainya adalah 14,5 volt. Ya, jadi demikian ya teman-teman, test point yang ada pada TV ini. Dan perlu diketahui bersama ya teman-teman bahwa antara seri TV itu menunjukkan mainboard dan power supply-nya itu berbeda dengan seri panel LCD-nya. Oh iya, ini ada lanjutan dari tadi ya. Ini sama ya teman-teman, MLV P0 itu nilainya sama ya 1,1. Ini adalah paralel dengan yang tadi ya, MLV kalau tadi ya. Kalau tadi itu ada ya sama. Jadi ini hanya di paralel saja jalurnya. Ada lagi ya test point yang belum mungkin ya. Oh, di sini ya ada satu yaitu Avcom. Avcom berapa ya teman-teman? Tadi Vcom 6,1. Ya, sama dengan Vcom ya, yaitu 6,1. Demikian ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk pencet tombol like, pencet tombol subscribe, karena subscribe itu gratis dan untuk mengembangkan channel ini ya. Terima kasih dukungannya. Semoga bermanfaat.